Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai integral improper. Integral improper kalau dari kata-katanya sendiri mengartikan bahwa integral ini tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena batas atas atau batas bawah atau bahkan kedua batas dari integral ini bernilai infinite atau negatif infinite. Nah, integral improper ini memiliki dua ciri. Ada yang divergen, ada yang konvergen. Divergen itu hasilnya nanti akan menjadi tak hingga. Dan kalau konvergen memusat. Memusat itu berarti akan menuju ke satu bilangan berhingga. Nah, kita langsung aja mulai ke contoh soalnya. Yang pertama, mana yang lebih besar? A. Integral dengan batas bawah 1, batas atas infinite dari 1 per x kuadrat dx, atau B, integral dengan batas bawah 1, batas atas infinite dari 1 per x dx. Kita analisa satu-satu. Infinite-nya kita ganti dengan C. Alhasil kita akan menggunakan limit dengan C mendekati infinite. Ya, kita menggunakan limit C mendekati infinite dari integral batas bawah 1, batas atas C. Dari 1 per x kuadrat dx. Nah, integral dari 1 per x kuadrat itu adalah min 1 per x. Nah, setelahnya kita tinggal masukkan C dan 1-nya. Kita substitusikan ke variabel x. Nah, kita tahu kalau 1 per infinite itu sama dengan 0. Mau ada tanda negatif pun akan menjadi 0. Karena mau negatif infinite sebesar apapun, kalau 1 per negatif infinite akan menjadi 0. Jadi hasil akhirnya adalah 1. 1 ini berarti artinya konvergen. Nah, kita langsung ke yang B. Limit C mendekati infinite dari integral batas bawah 1, batas atas C dari 1 per x dx. 1 per x itu integralnya adalah ln x. Otomatis disubstitusikan C dan satunya jadi ln C min ln 1. Nah, ln infinite itu berapa? Infinite. Ln 1 itu adalah 0. Kenapa? Karena E log 1 sama dengan 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Nah, infinite dikurang 0 berapa? Infinite. Nah, hasil yang tak hingga inilah yang disebut dengan divergen. Artinya, mana yang lebih besar, yang A atau yang B? Jawabannya adalah yang B. Lebih besar. Lebih besar apanya? Lebih besar luas daerahnya. Jadi kalau saya punya ini seperti ini dan ini seperti ini, maka ini yang 1 per x lebih besar karena mengecilnya itu titiknya itu berbeda dengan yang 1 per x kuadrat. Nah, kita langsung ke nomor 2. Ini batas bawahnya infinite, batas atasnya infinite juga, batas bawahnya negatif infinite. Nah, bisa kita uraikan menjadi dua bagian. Jadi teori dasarnya kalau saya punya ini negatif 3, ini 3 dari x dx, ini bisa jadi min 3 0 x ditambah 0 3 x dx. Itu bisa seperti itu. Ya, kita uraikan dengan di sini 0, di sini 0. Nah, oke. Seperti biasa, batas yang memiliki tanda infinite ini akan kita gantikan dengan simbol. Kalau di sini saya gantikan dengan simbol C dan didekatkan dengan limit. Ya, didekatkan dengan limit
C mendekati negatif infinite, dan yang satunya lagi adalah limit C mendekati infinite. Nah, bentuk seperti ini 1 per x kuadrat plus 1 itu kalau diintegralkan akan menjadi tangen pangkat 1x atau arcus tangen. Nah, yang ini akan menjadi arcus tangen x, dan yang ini pun sama akan menjadi arcus tangen x. Nah, sekarang kita analisa satu persatu. Arcus tangen x-nya itu kita ganti 0, dan ini kita ganti c, ini diganti c, ini diganti 0. Oke, arcus tangen 0 itu adalah 0. Kenapa? Karena tangen 0 derajat adalah 0. Arcus tangen negatif infinite akan menjadi negatif 90 derajat. Pi itu 180 ya. Akan menjadi negatif 90 derajat. Kenapa? Karena kalau sin min 90 derajat per cos min 90 derajat akan menjadi min 1 per 0. Otomatis jadi min infinite. Nah, kalau tangen pangkat min 1 dari infinite, positif infinite, itu tidak ada tanda negatifnya. Jadi positif pi per 2, 90 derajat ditambah 0. Hasil akhirnya adalah pi ya. Karena ini menjadi 0 plus pi per 2 ditambah pi per 2 akan menjadi pi. Nah, yang nomor 3 ini agak sedikit rumit karena penyelesaiannya menggunakan teknik integral parsial ya. Seperti biasa, yang memiliki tanda infinite atau negatif infinite kita ganti dengan C. Otomatis di situ akan ada limit yang mendekati C tersebut. Nah, kalau menggunakan integral parsial kita harus analisis dulu U-nya yang mana, du-nya yang mana, kemudian integral dari V-nya. Nah, ini adalah bentuk dari integral teknik parsial. Setelah didapat, ini tentu integral dari e pangkat x itu adalah e pangkat x sendiri. Jadi turunan dari e pangkat x adalah e pangkat x, integral dari e pangkat x adalah e pangkat x. Nah, bentuk seperti ini bisa diuraikan atau difaktorkan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa melihat bentuk ini bisa x-nya digantikan ya dengan 0 maupun dengan c. Nah, sekarang kita ganti satu persatu. Dengan 0 ya. Kalau dengan 0, maka ini e pangkat 0 akan menjadi 1. Di sini kita masukkan 0, 0 min 1 akan menjadi min 1. Dan yang di sini e pangkat min infinite itu akan menjadi 1 per e infinite. 1 per e pangkat infinite itu akan menjadi 0. 0 dikalikan berapapun, tidak peduli hasil dari ini, akan menjadi 0. Sehingga min 1 dikurang 0 adalah min 1. Dan ini adalah bentuk dari convergent. Dan itu dia pembahasan mengenai beberapa soal mengenai integral improper atau integral tidak wajar dengan adanya batas atas maupun batas bawah, infinite atau negatif infinite, atau kedua batasnya memiliki infinite dan negatif infinite. Semoga bermanfaat. Terima kasih.